Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan, saudara, mungkin belakangan ini atau hari ini saudara sedang mengalami depresi, kebimbangan dan keraguan, ya, mempertanyakan kredibilitas atau kemampuan dari diri sendiri. Apakah ada yang mengasihi saya? Apakah ada yang memperhatikan saya? Mengapa semua yang saya perbuat seolah-olah salah semua? Adakah harapan dalam hidup saya? Izinkan saya pada hari ini untuk memberitahukan saudara bahwa Anda tidak gagal, Anda mampu dan diberkati serta dikasihi oleh Tuhan. Setiap kesalahan yang kita lakukan sebetulnya hanyalah sebuah pembelajaran dan pengalaman. Jadi kita harus belajar dari pengalaman tersebut. Ambil hikmahnya, jangan cepat putus asa, bangkitlah kembali. Kita akan sama-sama melihat satu contoh nyata di dalam Alkitab yang sudah tidak mempunyai pengharapan lagi. Ia dijauhi semua orang dan bahkan tidak bisa berbuat apapun. Terbelenggu oleh keadaan yang tidak dia inginkan. Betapa memilukan kejadian yang demikian. Kita akan sama-sama membaca dalam Lukas 8 ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Untuk dapat mengerti maksud dan tujuan dari ayat dan perikop ini, kita harus mundur ke beberapa ayat sebelumnya, yakni di ayat ke-22 ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui akan bertolak ke arah mana. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka ternyata diterpa oleh badai. Lalu Yesus bangkit menghardik badai itu, diam dan tenanglah. Lalu dengan kuasanya badai itu dapat dilenyapkan. Saudara, terkadang perjalanan yang berat itu justru perjalanan yang paling diberkati. Bersyukurlah pada saat ini apabila Anda merasa beban hidup Anda lebih berat dari yang lainnya. Karena Anda sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dari yang sebelumnya. Kemudian saya kira murid-muridnya juga merasakan bahwa perjalanan ini merupakan perjalanan yang penting dan unik. Karena mereka melakukan perjalanan yang tidak diketahui tujuan akhirnya. Di tengah-tengah perjalanan mereka diterpa oleh badai ganas. Dan mereka pikir akan pergi ke arah Yerusalem, tetapi malah berbelok ke arah bangsa lain. Sungguh perjalanan yang amat penting dan unik di dalam benak mereka. Tetapi ketika mendarat, mereka menyadari bahwa mereka telah sampai di daerah orang kafir, daerah orang Gerasa, seberang danau Galilea. Sepenting itukah bangsa kafir non-Yahudi bagi Yesus? Ini yang menjadi perhatian kita, seolah-olah Yesus menyimpang sejenak dari tujuan utamanya, rela melakukan perjalanan yang berat diterpa badai hanya untuk bangsa kafir. Bersyukur kepada Allah karena orang-orang Yahudi menolak kabar keselamatan tersebut hingga Injil itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saya dan Anda adalah orang non-Yahudi. Bangsa kafir tidak masuk hitungan, tetapi karena kasih karunia Allah, kita yang adalah ranting-ranting liar dicangkokkan pada pohon zaitun yang asli, yaitu Yesus itu sendiri. Lalu di ayat selanjutnya kalau kita perhatikan, datanglah seorang laki-laki yang kerasukan setan. Dan ketika laki-laki itu lewat di depan Yesus, ia memerintahkan roh jahat itu agar keluar dari orang tersebut. Keluarlah dari orang ini. Tetapi setan yang di dalam orang itu bukannya keluar, malah menjembah Yesus, memohon agar tidak diusir. Ada hal yang luar biasa terjadi di sini. Tadi Yesus menunjukkan kuasanya atas danau dan badai. Sekarang ia menyatakan kuasanya atas roh-roh jahat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa itu tinggal diam di dalam diri kita. Saudara, mari kita perkatakan dengan iman, roh Kristus yang ada dalam diri saya lebih besar daripada apapun juga. Lebih besar dari ketakutan-ketakutan yang sedang saya hadapi. Lebih besar dari pergumulan-pergumulan dan masalah yang sedang saya alami saat ini. Engkau lebih besar daripada masa depan saya. Engkau lebih besar daripada apapun juga. Engkau lebih besar dari segala-galanya. Orang yang kerasukan setan ini amat kasihan. Tidak berpakaian bertahun-tahun lamanya. Pakaian itu menunjukkan status. Dalam konsep orang Yahudi, orang yang tidak berpakaian sama rendahnya dengan binatang. Sama seperti Raja Nebukadnezar dalam Daniel pasal 4 yang tidak berpakaian dan hidup seperti binatang karena kecongkakannya. Jadi saudara, jangan terlalu bangga jika memamerkan tubuh Anda, terutama di media sosial. Ketika Anda menyadari hal yang demikian, bertobatlah apabila Anda tidak ingin disamakan seperti dengan binatang. Pujian yang sejati itu dari karakter dan tabiat saudara. Penampilan fisik yang saudara miliki hanyalah sementara. Tetapi kecantikan batinnya akan tetap bertahan meskipun Anda sudah tidak ada di dalam dunia ini. Selanjutnya jika kita perhatikan, orang gila ini tinggal di pekuburan, bukannya di rumah. Kita harus melihat situasi dan kejadian tersebut berdasarkan sudut pandang orang Yahudi. Karena Yesus dan murid-muridnya adalah orang Yahudi. Kalau orang Indonesia mendengar kata kuburan, di benaknya langsung terbesit hal-hal menyeramkan, hantu dan sebagainya. Berbeda dengan orang Yahudi.
Yahudi. Kebudayaan mereka dibentuk oleh hukum Taurat. Dan kuburan itu bagi bangsa Yahudi merupakan tempat yang najis. Orang Yahudi sentuh mayat najis 7 hari saudara. Harus ada upacara pembersihan baru bisa dinyatakan tahir. Mengapa kematian dianggap najis oleh orang Yahudi? Karena pada mulanya Allah tidak pernah menciptakan kematian. Upah dosa ialah maut. Ketika Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, Allah ialah Allah yang maha mulia, maha bijaksana dan maha kudus. Memberontak kepada Allah berarti kita pribadi yang penuh keterbatasan ini berani melawan pribadi yang maha mulia, maha kudus dan maha dalam segala kemahaannya yang baik. Dan itulah yang dinamakan dengan dosa. Dengan demikian mereka harus menerima upahnya yakni maut. Tetapi karena kasih karunia Allah kita dapat diselamatkan oleh anugerahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu orang yang kerasukan setan ini senang tinggal di pekuburan. Karena iblis senang dengan hal-hal yang najis. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah yang merugikan orang lain. Dan hal-hal berbau kematian, putus asa, tidak punya pengharapan. Orang ini dipengaruhi, dirasuk oleh setan. Dia menjadi telanjang, tinggal di pekuburan, tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa berpikir, seluruh dirinya diambil oleh setan. Alkitab mengatakan roh itu bahkan menyeret-nyeret dia untuk mengerjakan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Keadaan yang sungguh kasihan dan amat menderita. Saudara, pernahkah Anda merasa seperti diseret oleh Roh Kudus? Yesus pernah mengatakan kepada Petrus, engkau akan diikat dan dipaksa untuk pergi ke tempat yang engkau tidak mau. Tetapi Petrus melakukan itu dengan kesadaran penuh dan dengan rela melakukannya. Ini merupakan suatu paradoks yang unik. Roh Kudus memaksa kita, tetapi pada waktu yang bersamaan kita tidak merasa seperti sedang dipaksa. Tetapi beda halnya dengan roh setan. Ia seringkali memaksa yang lainnya agar melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukannya. Pekerjaan setan memang merusak. Mungkin ia tidak merasuk saudara, tetapi mungkin Anda terpengaruh pujukannya agar hidup mengabaikan kebenaran, dalam keegoisan, serakah, tidak mau berbagi, menjadi hamba uang, penuh hawa nafsu, dan melakukan hal-hal yang apapun yang Anda inginkan dengan dalih hidup hanya sekali. Sadarkah dengan demikian bahwa hidup Anda juga sudah dirusak dengan tipu muslihat iblis? Balik lagi ke topik yang tadi, bayangkan masyarakat pun sudah tidak mempedulikan dia. Hidup terisolir, hidup tersendiri, hidup dengan cara mirip binatang, tanpa kesadaran bahwa dia ini adalah manusia. Ini orang yang sudah tidak berguna, tidak berharga, dan kalaupun seandainya dia mati, mungkin itu dianggap baik oleh masyarakat setempat. Mungkin banyak orang yang menganggap sudahlah, lebih baik orang ini mati saja. Mungkin ada saudaranya juga yang kehilangan harapan, berusaha supaya orang ini sembuh, tetapi tidak kunjung sembuh-sembuh juga. Lalu menganggap ya sudah lebih baik dia mati saja supaya tidak mengacaukan kehidupan di sini lagi. Bayangkan ketakutan yang dialami kalau dia sedang datang berteriak-teriak, memukul dan menyiksa orang, sudah diikat besi pun bisa diputuskan. Betapa mengerikannya hal yang demikian. Tapi yang Tuhan lihat bukan pengaruh setannya. Yang Tuhan lihat adalah manusianya yang jadi korban. Jadi perhatikanlah hal ini. Yesus pergi mengarungi danau, melewati ombak, gelombang. Ini perjalanan yang sangat sulit. Tetapi tujuan utama dari perjalanan yang sulit ini adalah satu orang dari bangsa non-Yahudi yang sedang kerasukan setan. Apa pentingnya satu orang ini? Mengapa Yesus harus melakukan perjalanan yang menyimpang dari tujuan asli untuk sementara? Menghadapi bahaya begitu besar hanya untuk satu orang yang sedang kerasukan setan, serta dari bangsa lain pula. Seperti tidak masuk akal. Biaya energi yang dihabiskan tidak seimbang dengan hasil yang didapatkan. Tetapi justru ini yang Tuhan ajarkan. Injil Lukas sedang mengatakan kepada kita, Yesus menyimpang dari tujuan semula untuk memenangkan orang yang memang bukan siapa-siapa. Inilah suatu hal yang patut kita syukuri, yakni tidak ada satu kuasa pun yang mampu menggagalkan atau menghalangi rencana Tuhan atas hidupmu. Yesus tidak pernah mengabaikan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang sakit, dan orang yang miskin. Satu hal penting yang diajarkan Lukas adalah orang-orang yang kelihatannya kurang penting malah mendapat perhatian tersendiri di hatinya Tuhan. Ini unik. Selama ini kita terbiasa mempunyai relasi dengan orang-orang penting, mempunyai relasi dengan orang-orang bernilai tinggi, tetapi Tuhan Yesus tidak memandang itu semua. Dia peka akan kehendak Bapaknya. Dia sengaja datang ke daerah Gerasa untuk bertemu dengan orang gila itu, untuk menyatakan, ini anugerahku kepada kamu, betapa dalam cintanya. Merupakan kebodohan pada saat ini apabila kita masih merasa tidak dihargai dan tidak dikasihani. Seperti halnya Yesus menjangkau orang gila tersebut dengan cara dan gairah yang sama pula Allah mencari, menuntun dan menopang kehidupanmu. Ketika Allah mencari engkau, Ia tidak akan pernah melepaskan tuntunannya, penyertaan dan cinta kasihnya dalam kehidupanmu. Sudahkah Anda menyadari bahwa cinta dan kasihnya begitu menggebu-gebu dalam kehidupan saudara? Puji Tuhan, haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas renungan firman yang telah kami dengarkan, sehingga kami dapat mengetahui ya Bapa, kami tidak pernah berjalan sendirian karena ada Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan, anugerah begitu besar dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah menyanyiakan setiap anugerah dan cinta kasih yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan kehendak bebas kami, hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, berkuasa beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.